Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng, sore hari jam setengah 5, akan melakukan perjalanan naik kereta api Ranggajati. Nah, kereta api Ranggajati ini unik banget. Kereta api Ranggajati ini 2 kali gagal ganti rangkaian baru teman-teman. Yang pertama September, yang kedua Desember ini. Karena rangkaian asli yang harusnya digunakan Ranggajati itu masih dipinjam di sana-sini. Dan sekarang aku berada di Surabaya Gubeng, akan melakukan perjalanan naik kereta api Ranggajati dari Surabaya Gubeng ke Probolinggo. Dan kalau dalam waktu dekat Ranggajati bakal ganti rangkaian, mungkin video ini merupakan terakhir kalinya aku naik Ranggajati menggunakan rangkaian lama. Penasaran gimana videonya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di depan stasiun Surabaya Gubeng. Sore hari jam 16.23. Kereta api Ranggajati masuk Surabaya Gubeng jam 16.27 dan akan berangkat 16.58. Jadi putar loko di Surabaya Gubeng teman-teman. Dan ini ada dekorasi spesial Natal nih. Memang bentar lagi Natal sih, tinggal beberapa hari lagi. Seperti ini ruang tunggu dan mari kita langsung boarding. Ranggajati mau masuk. Kita mau rekam kedatangannya. Oke. Ranggajati masuk stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kereta api Ranggajati baru saja masuk di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Dan di jalur 6 ini ada kereta api Sancaka. Jalur 6 kereta api Sancaka yang akan berangkat dari Surabaya Gubeng jam 16.40 menuju Yogyakarta. Oke, mari kita berjalan ke peron jalur 5. Nah, itu dia rangkaian kereta api Ranggajati. Ranggajati masih menggunakan rangkaian lama ya, yaitu ekonomi, modifikasi new generation, dan eksekutif. Mild steel, kaca lebar, kaca pesawat. Ya meskipun sudah menggunakan new generation, tapi ini yang modifikasi, yang lama. Bukan rangkaian baru. Oke, ini di jalur 3. Masuk langsiran lokomotif kereta api Ranggajati. Lokomotif dinas kereta api Ranggajati kali ini adalah CC06 1384. Tipe induk YK Yogyakarta. Loncengnya bunyi guys, gokil, keren banget. Dan langsiran ini dikawal oleh petugas ya. Itu petugas langsir mengawal langsirannya. Dan di jalur 6, ini kereta api Sancaka berangkat. Oke. Sancaka di jalur 6 berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng ke tujuan akhir Yogyakarta. Sancaka menggunakan kelas premium dan eksekutif stainless generasi pertama. Oke, Sancaka udah berangkat dan di sini udah diputar ya guys ya. Kursinya udah diputar nih, menyesuaikan arah jalan kereta. Karena di Surabaya ini terjadi putar arah lokomotif, yang sebelumnya lokomotif ada di sisi dekat eksekutif. Nah, ini diputar berpindah ke sisi sebelah ekonomi untuk melanjutkan perjalanan ke Jember. Oke teman-teman, mari kita jelaskan mengapa kereta api Ranggajati masih belum aja ganti rangkaian sampai sekarang. Nah, sebenarnya kereta api Ranggajati itu dijatah menggunakan rangkaian campuran kelas ekonomi eksekutif stainless new generation Transit ke-29 dan Transit 31. Sebenarnya Transit 29 itu sudah jadi bulan Mei 2025. Udah lama banget kan? Udah 6-7 bulan yang lalu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan, yaitu Transit 29 itu malah digunakan kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen. Kereta api Gumarang kan udah ganti rangkaian menggunakan stainless new generation sejak bulan Juni 2025.
Nah, rangkaian tersebut salah satunya merupakan yang harusnya digunakan Rangga Jati. Wah, harusnya udah dari lama nih Rangga Jati ganti rangkaian baru. Nah, karena dipakai Gumarang, kereta api Rangga Jati selanjutnya dicatah menggunakan trainset 31 dan trainset 35. Nah, trainset 35 itu sebenarnya udah selesai di Inka bulan November 2025. Dan harusnya bulan Desember ini Rangga Jati bisa ganti rangkaian menggunakan rangkaian Stylish New Generation. Tapi untuk kedua kalinya kereta api Rangga Jati gagal ganti rangkaian lagi. Bulan Desember ini trainset 31 dan trainset 35 ini malah digunakan kereta api tambahan, teman-teman. Padahal trainset 31 dan trainset 35 itu sudah cap di Cirebon dan posisinya udah di stasiun Cirebon, teman-teman. Tapi beberapa waktu lalu trainset 35 itu dikirim ke Solo Balapan, teman-teman. Digunakan untuk kereta api lodaya tambahan dari Solo Balapan ke Bandung. Dan trainset 31 yang seharusnya digunakan Rangga Jati itu dikirim ke Dipo Yogyakarta, entah digunakan kereta api apa. Kayaknya sih kereta api tambahan ya, dari Jogja ke Jakarta, teman-teman. Waduh, habis sudah yang seharusnya dipakai Rangga Jati di bulan Desember ini. Dan entah nih kelanjutannya gimana, bakal kapan Rangga Jati bisa ganti rangkaian terbaru. Semoga saja setelah Nataru ini ya, setelah semua kereta api tambahan selesai berjalan, rangkaiannya dikembalikan lagi ke Dipo Cirebon dan bisa digunakan Rangga Jati, teman-teman. Wah, eman banget ya, udah 2 kali kena PHP nih. Yang pertama harusnya pertengahan tahun udah bisa ganti rangkaian, itu diundur. Dan harusnya akhir tahun, Desember, ini diundur lagi, kemungkinan awal tahun depan. Padahal tahun 9 belum ada rangkaian baru loh, teman-teman. Terakhir ada rangkaian baru Stylish New Generation itu di kereta api Logawa. Tapi semenjak GPK 2025, Logawa diperpanjang ke Ketapang Banyuwangi, Logawa menjadi downgrade rangkaian, menjadi premium stainless steel generasi pertama. Dan dimulai dari saat itu, tahun 9 tidak ada rangkaian baru Stylish New Generation. Eman banget ya. Dikala DAP lain, sudah banyak banget rangkaian baru Stylish New Generation, tapi DAP 9 nggak ada sama sekali. Wah, bahkan mau ganti pun kayaknya susah banget ya. Dimulai pertengahan tahun sampai Desember, itu diundur-undur terus. Oke, sekarang aku berjalan ke depan, ke sebelah kereta pembangkit. Di sini persiapan gandeng lokomotifnya. Nah, itu dia lokomotif kereta api Rangga Jati udah berjalan, persiapan masuk jalur 5. Dan ini papan namanya, kereta api Rangga Jati. Ini sampai teman-teman RF ngasih sebutan ke kereta api Rangga Jati, yaitu Rangga Jadi. Karena selalu nggak jadi, teman-teman. Selalu nggak jadi ganti rangkaian. Waduh. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik kereta api Rangga Jati di kelas eksekutifnya. Karena aku sudah pernah naik Rangga Jati yang ekonomi modif New Generation, kali ini aku coba kelas eksekutifnya. Karena eksekutifnya ini masih menggunakan eksekutif lama ya, eksekutif kaca pesawat dan kaca lebar. Ekonomi seperti ini, dan kita berjalan ya ke eksekutif. Eksekutif 1 ini posisinya ada di paling belakang ya. Karena dari Surabaya ke Jember ini posisinya udah terbalik, yaitu staf formasinya dari eksekutif 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya, untuk susunan rangkaian kereta api Rangga Jati ini membawa 5 eksekutif, 1 kereta makan, 4 ekonomi modif New Generation, dan 1 pembangkit. Nah, sekalian kita lihat interiornya ya. Ini eksekutif 5, mari kita berjalan. K1 1001, eksekutif tahun 2010. F4 8610 kaca pesawat seperti ini. Eksekutif kapasitas 50 penumpang.
Lalu di depan kita adalah eksekutif 3. Wah, beda sendiri nih. Eksekutif kaca lebar sendiri di dalam rangkaian Rangga Jati. K100220 di Pendu Cirebon. Eksekutif 2 kaca pesawat K10 2010 ini dengan rak bagasi model tertutup. Gila. 1002. Oke, pada pukul 16.58 tepat waktu kereta api Rangga Jati berangkat stasiun Surabaya Gubeng. Dan yang ada di jalur 2 ini adalah kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Baru masuk stasiun Surabaya Gubeng. Dan masuknya di Gubeng lama ya, jalur 2. Penumpangnya rame banget cuy, gokil. Wijaya Kusuma dengan kelas eksekutif, kaca pesawat, dan premium 2017. Perjalananku kali ini jarak dekat saja dari Surabaya Gubeng ke Probolinggo yang ditempuh selama 1 jam 48 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, dan Probolinggo tujuanku. Nah, meskipun jarak dekat, dalam perjalanan ini terdapat beberapa kali bersilang dengan kereta api lain, yaitu bersilang KA BBM Pertamina di stasiun Gedangan, bersilang KA Doho di stasiun Bangil, dan bersilang KA Pandalungan di stasiun Pasuruan. Oke, saat ini kereta api Rangga Jati melintas langsung di stasiun Wonokromo. Jadi kelas Rangga Jati, kelas eksekutif dan ekonomi modif New Generation ini nggak berhenti Wonokromo ya. Yang berhenti Wonokromo cuma kereta api ekonomi dan kereta yang disubsidi. Nah, di stasiun Wonokromo juga terdapat percabangan teman-teman. Percabangannya ada di depan sana. Jika belok ke kanan itu ke arah Yogyakarta, sedangkan belok ke kiri itu ke arah Bangil. Bisa ke Malang, bisa ke Jember. Kereta api Rangga Jati belok ke kiri ke arah Jember. Nah, ini percabangannya. Oke, saat ini kita melintas langsung di stasiun Gedangan. Berpapasan kesilang dengan kereta api BBM Pertamina dari stasiun Malang Kota Lama tujuan Benteng. Nah, itu dia. Dan seperti ini eksekutif 1 yang aku naiki. Eksekutif 1 bernomor K101005 merupakan kereta eksekutif buatan tahun 2010 dan memiliki model kaca pesawat seperti ini. Kecil-kecil. Kereta eksekutif ini memiliki kapasitas 50 penumpang dan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri. Untuk kursinya seperti ini, menggunakan kursi ala kereta eksekutif stainless generasi pertama 2018 ataupun 2019. Untuk fasilitasnya di depan terdapat kantong belakang kursi yang dapat digunakan untuk menyimpan barang
seperti tumbler. Nah ini jangan sampai hilang ya tumbler ya. Lalu di bawah ada footrest untuk sanggahan kaki. Di samping ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh barang seperti HP, botol, atau yang lain sebagainya. Di bawah ada dua colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. BTW unik ya posisi colokan listriknya. Biasanya kan menyamping kanan kiri ya. Ini atas bawah teman-teman. Unik banget. Ini kalau tidak salah ciri khasnya kereta eksekutif 2010 deh. Lalu di samping ada gantungan yang dapat digunakan untuk mencantolkan tas ataupun pakaian. Lalu di samping ada tirai yang dapat ditarik seperti ini. Mantap cuy. Lalu di atas ada rak bagasi. Nah uniknya rak bagasinya ini menggunakan model tertutup teman-teman, seperti pesawat. Dan rak bagasi seperti ini memang ciri khasnya kereta eksekutif tahun 2009 dan 2010. Dan untungnya masih mempertahankan rak bagasi model tertutup teman-teman. Karena setauku ada beberapa eksekutif 2009 dan 2010 yang penutupnya ini udah mulai dilepas. Jadi model rak bagasi terbuka gitu. Keren dah ini, masih mempertahankan keasliannya. Lalu di atas sini ada lampu baca. Tapi kayaknya ini tidak berfungsi deh, bukan bener. Udah nggak berfungsi lagi teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada semacam lampu teman-teman. Ini lampu hias nih, entah masih berfungsi atau enggak ya. Kalau nyala ini bakal keren banget sih. Lalu di setiap ujung depan dan belakang terdapat CCTV untuk keamanan dan TV untuk hiburan yang berisikan video-video atau iklan dari KAI. Lalu di kursi ini, nah di kursi ini juga terdapat meja lipat teman-teman. Tinggal dibuka saja seperti ini. Seperti ini meja lipatnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pas-pas aja digunakan untuk laptop ataupun makan. Oke, di kursi ini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini, kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Seperti ini. Mari kita abadikan rangkaian lawas kereta api Ranggajati sebelum ganti rangkaian terbaru ya. Kayaknya awal tahun nanti bakal ganti kereta api Ranggajati ini. Oke, pada pukul 17.26 kereta api Ranggajati telah tiba dan berhenti di stasiun Sidoarjo. Berhenti di sini cuma sebentar, teman-teman. Ini langsung berangkat ya. Stasiun Sidoarjo. Nah, di sana ada rangkaian kereta api Jenggala tuh. Dari stasiun Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Pakai rangkaian darurat ekonomi 106 tempat duduk dan ditarik lokomotif 206. Stiker spesial KAI ke 80. Gokil, mewah banget ya. Lokal ditarik JC206 dengan rangkaian 5 kereta. Eksekutif 1 yang aku naiki bernomor K101005. Nah itu dia. MD mulai dinas 7 Juni 2010. Seperti ini. Oke, langsung berangkat 17.27. Berhenti cuma 1 menit. Gokil, cepat banget. Oke, baru saja kereta api Ranggajati berangkat stasiun Sidoarjo. Dan perjalanan kali ini dari Surabaya ke Probolinggo, aku menggunakan tarif khusus teman-teman. Tarif khusus kereta api Ranggajati ini mengikuti tarif khusus Surabaya Jember ya. Makanya meskipun aku turun Probolinggo, itu ikut tarif Jember yang harganya lumayan mahal. Untuk ekonomi harganya 130.000 dan eksekutif yang aku naiki ini harganya 160.000. Gokil. Berbeda dengan kereta api Blambangan Express, Mutiara Timur, dan Pandalungan, itu kan memiliki tarif khusus Probolinggo Surabaya ya. Kalau itu harganya murah, ekonomi 45.000 dan eksekutif 55.000. Tapi pada perjalanan kali ini aku ikut tarif khusus Jember, eksekutif 160.000. Wah, lumayan sih, lumayan kerasa ya. Kalau dibandingkan dengan transportasi bis pun jauh lebih mahal teman-teman. Naik bis Surabaya Probolinggo yang patas itu 50.000, sedangkan yang biasa, AC tarif biasa, itu 25.000. Harga tarif khusus Ranggajati eksekutif ini 3 kali lipat dari harga bus patas. Bahkan 3 kali lipat juga dari tarif khusus kereta api Surabaya Probolinggo. Tarif khusus ini bisa dibeli 2 jam sebelum kereta api berangkat, dan bisa dibeli di Kai Akses, dan bisa juga beli di loket.
Oke, pada pukul 17.47 kereta api Ranggajati tiba di stasiun Bangil. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api Doho dari arah Blitar, Malang tujuan akhir Surabaya Kota. Dan di sebelah sana ada rangkaian KA BBM Pertamina dari Benteng tujuan Malang Kota Lama, dan di sebelah sananya lagi ada rangkaian kereta api Batu Krica. Kereta api Batu Krica milik Dap 8 Surabaya. Tapi ini kalau lihat belang-belang ya, ini ada gerbong Krica milik Dap 7 Madiun juga. Wah, unik nih. Jarang-jarang kereta api Krica Dap 8 pakai rangkaian Krica Dap 7, teman-teman. Dan di sebelah sana ada langsiran lokomotif kereta api KLB Krica. Nah, itu dia lokomotifnya CC201 sedang langsir. Dan ini kereta api Penataran Doho berangkat stasiun Bangil. Wah, Ranggajati ikutan berangkat, guys. Waduh. Kita lihat dulu ini. (201) 7706. Kereta api Doho berangkat stasiun Bangil. Nah, itu dia. Dan sekarang kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Bangil jam 17.49. Berhenti cuma 2 menit, guys. Ini karena udah terlambat ya. Berhentinya cepet banget. Harusnya berhenti di sini 4 menit, tapi ini 2 menit aja langsung berangkat. Dan di sini aku berada di bordes eksekutif 1. Jadi eksekutif 1 ini dari Surabaya ke Jember merupakan kereta paling belakang. Di belakang sini tidak ada halangan, tidak ada pembangkit, bagasi atau luar dinas. Jadi kita bisa melihat pemandangan di belakang. Ini dia. Mantap coy. Dan di sini pintu eksekutif tahun 2010 ini aslinya menggunakan pintu otomatis, teman-teman, menggunakan tombol. Nah, harusnya tombolnya ada di sini, tapi sekarang udah diganti pintu manual. Nah, seperti ini sangat disayangkan ya. Udah manual, teman-teman. Padahal dulu udah canggih pakai tombol untuk membukanya. Dan ini ada sisa-sisa peninggalan logo zaman Z. Wah, jadi kereta ini dibuat pada tahun 2010 ketika masih PT KA dengan logo Z seperti ini. Di stasiun Bangil ini juga terdapat percabangan, teman-teman. Nah, jalur yang berbelok ke kanan itu merupakan jalur yang ke arah Malang. Biasa dilewati Jayabaya, Arjuno, Penataran, Doho. Kereta api KA BBM itu lewat sana. Nah, ini kereta api Ranggajati belok ke arah kiri mengarah ke Jember dan Banyuwangi. Nah, kereta eksekutif 2010 ini cuma memiliki satu toilet, teman-teman. Unik banget. Jadi toiletnya hanya ada di satu sisi aja, dan ini kebetulan di sisi belakang toiletnya. Seperti ini. Toiletnya sih luas ya. Menggunakan WC duduk, ada flash semprotan, ada cermin, dan di sini ada wastafel untuk cuci tangan. Berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada tisu dan sampah. Nah, seperti ini toiletnya, teman-teman. Jadi toilet di kereta eksekutif 2010 cuma ada satu, dan itu pun luas ya. Nah, bisa teman-teman lihat, sekarang aku berada di sisi depan eksekutif 1, dan ini nggak ada toilet, kosongan. Jadi toilet hanya ada di satu sisi, yaitu belakang aja. Oke, pada pukul 18.10 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Pasuruan. Di stasiun Pasuruan kita bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan akhir Gambir, teman-teman. Wah, kereta api dengan rute jauh nih, Jember Jakarta. Dengan kelas eksekutif stainless generasi pertama dan kereta wisata priority. Kereta api Ranggajati masuk jalur 1 dan bangunan stasiun ada di sisi sebelah kanan. Nah, di sini, nah itu dia stasiun Pasuruan. Kereta api Pandalungan ditarik oleh lokomotif CC206 1312 CPNU SDT Sidotopo.
Jadi Pandalungan sekarang udah reguler pakai CC206 ya, bukan lagi CC203 ataupun 201. Oke, berangkat. Pandalungan berangkat dari stasiun Pasuruan. Dan Pandalungan ini juga membawa gerbong bagasi ya, sama seperti Belambangan Express. Lalu di sini ada priority. Wow, lumayan rame ya priority-nya ya. Terisi sekitar 70-80%. Dan ini eksekutif. Kereta api Pandalungan membawa 8 eksekutif, 1 kereta makan, 1 pembangkit, 1 bagasi, dan 1 priority. Total 11 kereta dalam satu rangkaian. Lumayan panjang, makanya ditarik CC206. Dan ini kereta pembangkitnya, genset untuk rangkaian kereta api. Oke, itu klakson. Kereta api Ranggajati berangkat stasiun Pasuruan. Oke, baru saja kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Nah, setelah stasiun Pasuruan, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Probolinggo, tujuanku teman-teman. Perjalanan dari Pasuruan ke Probolinggo itu selama 33 menit. Oke, seperti ini kecepatan kereta api Ranggajati selepas stasiun Pasuruan. Kecepatan maksimal di jalur ini sebenarnya bisa sampai 120 km per jam ya. Namun karena kereta api Ranggajati masih menggunakan rangkaian lama yang menggunakan bogi K5 dan tren Mark E, yang artinya ini memiliki batas maksimal 100 km per jam aja. Bisa teman-teman lihat, sekarang berjalan 95 km per jam. Padahal jalur ini bisa dilewati sampai 120 loh. Kereta api yang bisa sampai 120 di jalur ini hanya ada kereta api Pandalungan dan Logawa. Nah, bahkan cepat 99 nih. Lumayan guys. Kereta eksekutif yang aku naiki ini menggunakan bogi K5 dengan tren Mark E, yang artinya ini digeber kecepatan maksimal. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman dengar kebisingan suaranya. Nah, untuk kekedapan suara sih mantep ya. Suara dari luar tidak masuk ke dalam, senyap banget nih di dalam kereta. Dan untuk guncangan juga menurutku cukup anteng ya. Gokil nih. Kereta eksekutif 2010. Guncangannya tidak terlalu berasa dan ini senyap banget. Stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan clear kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, di dalam membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, kita sudah sampai stasiun Probolinggo dan ini eksekutif 1 udah dapat peron teman-teman. Harus jalan ke depan nih. Oke, sudah gak ada yang ketinggalan. Eksekutif 1 perangkaian kereta paling belakang sih. Jelas-jelas udah dapat peron nih. Tuh, masih belum. Kita harus jalan ke depan. Eksekutif 2.
Eksekutif 2 masih belum dapat. Astaga, jauh banget. Nah, ini eksekutif 3 kaca lebar. Mantap nih. Eksekutif tahun 2002. Oke teman-teman, alhamdulillah jam 18.45 awal 1 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Probolinggo tujuanku. Dan ini dia rangkaian Ranggajati. Di Gubeng tadi kan kita lihat dari dalam ya. Nah, di Probolinggo ini aku lihat dari luar. Ini eksekutifnya, eksekutif 2 K108610. Jadi eksekutif Ranggajati ini tergolong tua-tua ya. Ada yang tahun 80-an, 2010, 2002. Kebanyakan kaca pesawat dan cuma satu yang kaca lebar di eksekutif 3. Nah, kita jalan lagi ke sana. Eksekutif 5. Nah, ini eksekutif tahun 2010 A101001 di Penduk Cirebon. Mulai dinas 7 Juni 2010. Tadi kalau aku naik di eksekutif 2010 sih enak-enak aja ya, meskipun tergolong eksekutif lawas. Peredam suara bagus dan guncangan juga bagus, masih anteng banget. Tapi ya lebih baik ganti rangkaian baru ya, yang lebih nyaman dan lebih canggih. Dan ini kereta makannya guys. Wah, ini jarang-jarang nih Ranggajati pakai kereta makan New Image M101702, kereta makan tahun 2017. Kereta makan ini biasa digunakan kereta api Gunung Jati ataupun Cakrabuana. Nah, lalu di sini ekonominya, ekonomi modifikasi New Generation. Dulunya merupakan ekonomi kursi tegak berhadapan, kini sudah ganti ya. Kursinya searah jalan kereta semua. Dan ini tahun 2010. Ekonomi 2 tahun 2014. Persiapan berangkat. Segera diberangkatkan kembali kereta api Ranggajati dengan tujuan di stasiun Sumber. Para penumpang kereta api Ranggajati harus masuk dengan kereta atas nama kereta. Ekonomi 3 tahun 2012 K301231. Ekonomi 4 2010 dan ini berangkat guys. Pada pukul 18.51 kereta api Ranggajati berangkat stasiun Probolinggo ke tujuan akhir stasiun Jember. Perjalanan dari Probolinggo ke Jember nggak jauh lagi ya, sekitar 1,5 jam lagi. Dan ini mulai berangkat. Oke, kereta api Ranggajati udah berangkat dari stasiun Probolinggo dan itu tadi perjalananku. Trip naik kereta api Ranggajati dari Surabaya Gubeng ke Probolinggo sebelum ganti rangkaian. Ya, semoga saja cepet ya, nggak diundur-undur lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ranggajati ini udah 2 kali diundur loh. Yang pertama September dan Desember ini diundur lagi. Semoga saja awal tahun depan, ya Januari lah, semoga saja bisa cepat ganti rangkaian terbaru Stainless New Generation. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.